Pertanyaan selanjutnya dari Robinson Simorangkir. Selamat malam Pak Pendeta Richard Sabuin. Mau bertanya tentang baptisan. Kalau anak selesai dibaptis, saat ada penyambutan baptisan dikatakan anak yang sudah dibaptis menanggung dosanya sendiri. Orang tua dosanya berkurang. Apa benar seperti itu? Di ayat berapa tertulis? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi sebenarnya yang menanggung dosa kita hanya ada dua kemungkinan. Apakah kita serahkan itu kepada Tuhan Yesus untuk menanggung dosa kita, atau kita tanggung sendiri kalau kita tidak percaya kepada Juru Selamat itu. Nah, bagaimana dengan seseorang yang sudah dibaptiskan? Katakanlah seorang anak. Bolehkah kita katakan bahwa sekarang ia menanggung dosanya sendiri? Mungkin perlu kita jelaskan, sebab kalau kita menggunakan istilah menanggung dosa, seakan-akan anak itu menjadi juru selamat yang menanggung dosanya sendiri. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi mungkin yang dimaksud dengan menanggung dosanya sendiri adalah dia bertanggung jawab secara langsung terhadap apa yang ia lakukan. Dia bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan. Dia mempertanggungjawabkan itu kepada Allah. Dia mempunyai urusan sendiri dengan Allah. Tapi apakah memang itu batasnya adalah pada waktu ia dibaptiskan? Bagaimana setelah ia dibaptiskan? Ya, boleh kita lihat beberapa prinsipnya. Mungkin ini agak panjang ayat-ayatnya, tapi boleh kita baca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18. Yehezkiel pasal yang ke-18. Ayat yang kedua mulai, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata-kata sindiran di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran itu lagi di Israel. Sebab sesungguhnya semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak. Jadi ini berbicara tentang orang tua, lalu kemudian anak. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi setiap orang mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan. Yang berdosa itu yang harus mati. Coba kita baca selanjutnya, ayat yang kelima lah. Ini agak panjang ya. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, artinya menyembah berhala, dan tidak melihat berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya atau bercemar kain, tidak menindas orang lain, tidak tidak menindas orang lain, lalu ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar. Artinya dia melakukan kebenaran, melakukan baik. Lalu kemudian ayat yang berikut, ayat 9, ia hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturan-peraturanku dengan berlaku setia. Ia adalah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-10, bagaimana dengan keturunannya? Dia orang benar. Lalu ayat 10, tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah, dan selanjutnya sampai ayat 13 ada daftar panjang hal-hal yang jahat yang dilakukan, lalu kemudian mengatakan segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jadi darah itu tertimpa kepada anaknya itu sendiri. Ayat 14, kalau ia melahirkan seorang anak dan anak itu melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi ia insaf
dan ia tidak melakukannya, lalu kemudian kalau kita baca selanjutnya, ayat itu mengatakan, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas, dan lain sebagainya, sesungguhnya ia akan mati karena kesalahannya. Jadi ayat ini kalau mau dibaca terus sampai ayat yang ke-21, 22, sebenarnya mengatakan bahwa setiap orang itu menanggung kesalahannya masing-masing. Tidak ada saya menanggung kesalahan orang lain atau orang lain menanggung kesalahan saya. Tetapi mungkin kalau itu antara hubungan ayah dan anak, ini adalah tentang mendidik. Jadi bukan anak itu berdosa, lalu kemudian waktu dia berdosa, saya dianggap berdosa, tetapi yang terjadi adalah ia berdosa karena saya tidak mendidik dia. Saya tidak menyatakan apa yang salah kepadanya. Contohnya, ini masalah pendidikan ya. Lalu kita boleh lihat contohnya di dalam 1 Samuel, ada cerita di sana. 1 Samuel ini mengenai Imam Eli dan kemudian anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Coba kita lihat ayat yang pasal yang ketiga, 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 mulai, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Lalu dikatakan, ayat 13, sebab telah kuberitahukan padanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi, pada waktu anak-anak dari Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas, mereka melakukan kejahatan, Imam Eli tahu bahwa mereka melakukan kejahatan, tapi Imam Eli tidak menegur mereka. Jadi kesalahan Imam Eli bukanlah karena anak-anak itu, bukanlah kejahatan anak-anak itu, tetapi kejahatan anak-anak itu adalah kejahatan mereka, dan kesalahan Imam Eli adalah ia tidak menegur mereka. Ya, jadi saya tidak bisa berbuat dosa atas nama orang lain, dan orang lain tidak bisa juga berbuat dosa atas nama saya. Saya tidak bisa berbuat benar atas nama orang lain tidak bisa berbuat benar atas nama saya. Perbuatan benar itu adalah perbuatan benar orang lain. Kalau saya berbuat benar, itulah perbuatan benar yang saya lakukan. Sebaliknya juga tentang dosa. Tetapi dalam hubungan pendidikan dan teguran orang tua kepada anak, memang betul anak itu akan binasa oleh karena dosa yang ia lakukan, tetapi orang tua itu juga akan binasa. Mengapa? Bukan karena dosa yang anak itu lakukan, ia binasa karena ia mengetahui akan hal itu, tapi ia tidak menegur akan kesalahan dan tidak mendidik dengan baik dan menegur. Kalau dia sudah menegur tetapi anaknya masih melakukan demikian, maka anaknya yang akan binasa di dalam kesalahannya, tetapi orang tuanya tidak bersalah karena ia telah menegur dan berusaha untuk mendidik dengan sebaik-baiknya akan anaknya itu. Mungkin itu boleh dilihat hubungan seperti itu tadi di Yehezkiel pasal yang ke-18. Mungkin kita boleh lihat dalam Yehezkiel juga ada. Saya sambil buka kitab saya, mohon maaf kalau agak lama, supaya jangan cepat-cepat bukanya. Yehezkiel pasal yang ke-33. Ini ada contoh hubungan untuk memberitahukan dan menegur dosa. Coba kita baca ayat yang kita baca mulai ayat yang ke-4. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan.
Ya, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-7, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Nah, ini penting. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabnya atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi, kita semua mempunyai tanggung jawab masing-masing kepada Allah. Hubungan orang tua dan anak adalah hubungan untuk mendidik, menegur, dan menyatakan kesalahan, dan anak itu yang mempunyai pilihan. Apakah dia mau mengikuti didikan itu, teguran itu, nasihat itu, atau mau terus di dalam kesalahannya. Pada akhirnya, kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 12, ayat yang ke-13 mengatakan, akhir dari segala sesuatu yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Itu dikatakan kewajiban setiap orang. Allah akan membawa itu ke pengadilan. Jadi masing-masing menanggung kesalahan. Hubungan antara satu orang dengan orang lain atau orang tua dan anak itu adalah mengenai pendidikan dan pemberitahuan, nasihat dan lain sebagainya. Terima kasih.